Halo semuanya, kembali lagi di podcast para berkelas. Aku Bilal Faranov, dan aku orang yang gak enakan. Dari kecil, aku berangkat sebagai manusia yang sulit sekali untuk mengenal diriku sendiri. Aku ingin memperkenalkan diri aku, tapi aku ingin juga teman-teman semua di sini untuk mengenal sosok yang paling jarang kalian ajak ngobrol. Yes, diri kita sendiri. Per hari ini, kapan terakhir kalinya kalian ngobrol dengan kalian sendiri? Kapan terakhir kalinya kalian podcast dan punya conversation yang lebih detail dengan diri kalian sendiri? Aku terakhir kali ngobrol dengan diri aku sendiri itu sekitar 7 bulan yang lalu. Ketika ada fase di mana aku down, ketika ada fase di mana semua orang meremehkan aku, dan dari sana, kemudian aku mengenal diri aku sendiri. Dan aku bakal share ke kalian semua cara simple aku untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Sisi yang paling jarang ditunjukkan oleh diri kita sendiri. Di tempat gelap ini, kita semua akan mengenal tender silut kita. Bill, aku gak kebayang apa itu tender silut. Tender silut yaitu ketika kita berada di bawah lampu dan kita melihat dua bayangan. Bayangan pertama yaitu bayangan di belakang kita, bayangan yang besar, yang dimana itu adalah gambaran kita menunjukkan sisi kita ke orang lain, bahwa kita kuat, bahwa kita hebat, bahwa kita lebih berdampak daripada yang kita bayangkan. Tapi ketika kita lihat ke bawah, ada satu sisi bayangan kecil yang aku maksud tadi, sosok yang harus kita ajak ngobrol, sosok yang rapuh. Sosok yang dimana kita belum kenal dia siapa. Itulah yang aku maksud tender silut. Saat aku ngerasa bahwa aku gak enakan, aku ketemu orang, aku ingin memberikan segalanya kepada mereka. Itu yang aku maksud overgiving. Ketika kita ingin memberi lebih ke orang lain, sehingga kita jarang memberi kepada kita sendiri, kita jarang memberi ke diri kita sendiri. Kita terlalu baik ke orang lain, dan kita jahat ke diri kita sendiri. Kita akan bedah ini detail, berangkat dari budaya nggak enakan. Selama ini, kita merasa kita butuh istirahat, tapi karena kita nggak enakan, nggak apa-apa, diajak nongkrong kita join. Kita lagi nggak ada uang, kalau ada pinjam 100, nggak apa-apa, kita yang ngutang ke orang, kita kasih ke dia. Itu budaya nggak enakan yang aku bangun selama ini, sehingga aku overgiving. Kita adalah generasi yang overgiving. Kita menolak untuk dianggap nggak sopan. Kita menolak untuk diajak, kamu sombong Bill, kamu sombong. Sehingga aku terbiasa untuk nggak sombong, aku orangnya baik sekali. Psikologi menyebut fenomena ini overgiving. Ini adalah bagaimana kita mengejar validasi, penerimaan diri, dan takut ditolak, dan kita memberi lebih kepada orang lain. Generasi kita lahir dan besar dengan overgiving. Kalau kata Dr. Harley Barker, dia bilang adalah ini tentang penyakit. Penyakit menyenangkan orang lain. Aku sangat sakit selama ini ketika aku menyenangkan orang lain. Tanpa sadar, itu adalah kebiasaan buruk yang aku jalani. Aku tidak punya integritas, teman-teman. Aku tidak punya integritas. Apa itu integritas? Integritas yaitu ketika kita berjanji dengan diri kita sendiri, bahwa kita udah berjanji untuk ngelakuin A. Coba bayangkan, kalian semua janjian malam ini untuk makan malam dengan seseorang. Kalau dia datang telat 2 jam, kalau dia akhirnya cancel, kita akan kehilangan trust dengan orang tersebut. Tapi bayangkan kalau orang tersebut yaitu diri kita sendiri. Seberapa sering kita membatalkan janji dengan diri kita sendiri. Oke, aku bikin to-do list, aku malam ini bakal tidur cepet, tapi kalau diajak nongkrong aku bakal tolak, akhirnya kita batalkan. Kita
akhirnya membatasi diri kita untuk berkembang karena kita bilang yes ke siapapun. Aku mau bilang faktanya teman-teman, kalau kalian say yes to everything, kalian akan mengalami konflik internal. Kalau kalian say no, kalian akan mengalami konflik eksternal. What do I mean by this? Ada orang yang ngajak kalian ketemu, kalian diajak ngopi, kalian bilang apa? Yes. Secara internal, you're not 100% you. Karena kalian, wah, aduh nggak enakan ya. Tapi kalau kalian bilang no, eksternal yang bakal konflik, kayak wah Bilal sombong, kamu sombong. Tapi secara internal, kamu adalah diri kamu. Aku merasakan ini dalam waktu yang sangat lama. Dan setiap kali kita mengabaikan suara kecil diri kita, kita bilang yes, 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 maka kita akan jahat ke diri kita sendiri. Tokoh besar psikologi dan humanistik Carl Rogers, dia bilang bahwa manusia sangat menderita ketika dia ada jarak di antara diri dia dengan apa yang dia tampilkan. Dia menampilkan pada dunia bahwa aku kuat. Tapi dalam dirinya dia nggak enakan. Jarak itu yang bikin kita stres. Kita gampang cemas, kita gampang lelah. Dan itu yang aku maksud overgiving. Bagaimana caranya ketika kita ngerasa bahwa semua orang menolak diri kita dan kita tetap punya integritas? Guys, aku mau bilang ke kalian, kalau kalian beraksi ngelakuin sesuatu cuma untuk dikejar oleh kesukaan orang, kalian cuma ingin disukai, itu hal yang salah. Aku mengalami itu selama ini. Gak ada orang yang suka sama kita selain diri kita sendiri, sewajibnya, seharusnya. Dan ini aku rasa bahwa kita selama ini keliru. Bayangkan kalau kalian takut tidak disukai sama orang, coba bayangkan banyak orang selama ini itu bahkan gak suka sama dirinya mereka sendiri. Gimana caranya kalian kasih energi ke orang yang bahkan mereka gak suka sama diri mereka sendiri? Itu kesalahan pertama sebagai manusia 20-an. Aku punya trauma respons ketika aku takut ditolak. Aku selalu mengatakan yes karena aku selama ini takut dijauhi. Itu kebiasaan aku. Dan aku yakin semua orang di sini pasti pernah mengalami hal yang sama. Fakta pahitnya, kalau kalian mau berkembang, eksternal konflik pasti ada. Orang akan menyalahpahami kalian, orang bilang kalian sombong, tapi kalian apa? Tetap overgiving. Simpelnya gini, let's say kalian punya satu tumbler besar, dan ada 5 cangkir. Let's say 5 cangkir itulah teman kalian. Tapi kalian maksa untuk nyiram, atau kalian tuangkan semua cangkir tersebut. Padahal kalian sisa setengah dan itu untuk kalian sendiri untuk bisa bertahan, untuk bisa survive. Tapi kalian kasih ke semua orang, ke 5 orang tersebut. Bayangkan itu energi kita. Taylor Swift pernah bilang, bayangkan energi kita ini, waktu kita, barang berharga, luxury items. Tidak ada orang yang bisa gampang beli luxury item tersebut. Gak gampang, gak segampang itu. Orang bisa akses ke diri kalian. Tapi kalau kalian kasih segalanya ke mereka, itu cheap items. Itu energi kalian. Jangan bilang yes ke semuanya. Dan make sure, kalau kalian bilang yes ke semua orang, kalian gak bilang no ke diri kalian sendiri. Bil, apa dampak overgiving? Kalian akan kehilangan diri sendiri. Kalian akan burn-out secara emosional. Kalian akan benci jiwa kalian. Tapi itu yang aku lakukan selama ini. Aku takut aku kelihatan rentan. Aku takut aku kelihatan vulnerable. Padahal teman yang hebat, manusia yang hebat menurut aku yang bisa kelihatan vulnerable. Karena vulnerability, kekuatan terbesar. Aku ngobrol sama teman aku bukan di level ngomongin tentang orang lain, tapi ngomongin tentang vulnerability kami sebagai manusia biasa. Even aku tadi sebelum tampil di Tech Talks, aku di belakang agak nervous. Tapi aku jujur bahwa aku nervous. Vulnerability. Terbuka dengan kekurangan kalian, dengan kelemahan dan kekurangan adalah titik di mana kalian harusnya bisa berkembang. Solusinya, simple. Ada 3 solusi yang ingin aku kasih ke teman-teman yang masih sangat ragu dengan diri mereka sendiri. Yang pertama, sadari kalau kalian memang lemah. Sadari kalau kita ini bukan siapa-siapa. Sadari kalau kita lagi capek, kita lagi lelah, kita lagi insomnia, kita lagi cemas.
itu bukan tanda lemah, tapi itu sinyal bahwa waktunya kita istirahat. Sesimpel aku bilang bahwa memahami signal itu sendiri. Yang kedua, please guys, set your boundaries. Bukan pasang tembok, tapi pasang pagar. Ada waktunya pagar itu bisa kita buka lagi. Ada waktunya orang bisa akses ke kita, tapi waktunya kita juga bisa tutup pagar itu. Dengan begitu kita punya integritas. Aku ingat ketika aku dulu sempat kuliah di Jepang, teman-teman aku semuanya setiap malam ajak ngopi, ajak minum, ajak dugem. Aku berani bilang no, meskipun aku tahu besok aku bakal dibahas di sekolah, di kampus. Tapi itu integritas. Dengan kita punya integritas, kemanapun kita pergi, kita dianggap percaya diri. The last but not the least, kalian harus punya reputasi. Teman-teman, kalau kita terus menjaga reputasi di mata orang lain, tapi kalian mengkhianati reputasi di diri kalian sendiri, itu problem besar. Di mata orang aku kuat, di mata orang aku berkelas, tapi ketika orang itu pergi, ketika aku sendiri, aku ragu dengan diri aku sendiri, aku terus overthinking. Sisi diri kita yang paling kuat yaitu sisi diri kita dan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan ketika no one see, ketika nggak ada orang yang lihat kita. Kalau kalian bisa konsisten dengan apa yang kalian lakukan ketika nggak ada orang lihat kalian, itu integritas. Aku cuma mau bilang bahwa sesimpel kalau kalian ingin memperlakukan orang lain sebaik mungkin, kalian overgiving ke orang lain, kalian beli apapun ke orang lain, kalian say yes ke orang lain, coba sesekali, nanti let's say 5 menit setelah ini, kalian ketemu dengan orang di depan diri kalian, which is di cermin, kalian perlakukan dia sebaik mungkin. Itu waktunya untuk kalian bisa memaafkan diri kalian sendiri. No judgment, aku tidak pernah menghakimi diri aku sendiri. Walaupun aku lemah, walaupun aku ragu dengan diri aku sendiri. Itu yang aku lakukan setiap harinya. Dengan kita terbiasa jadi diri sendiri, teman-teman, kalian bakal attract audience, attract teman yang kemudian seperti kalian. Selama ini, kalau kita berpura-pura terus jadi orang lain, orang yang datang, teman yang datang juga teman yang pura-pura. Kalian bakal punya fake friends, fake circle, karena kalian juga fake. Tapi kalau kalian jadi diri kalian sendiri, di tengah lingkungan yang mungkin gak suka sama diri kalian, percaya sama aku, it takes time sampai kemudian menemukan circle dan teman yang tepat seperti diri kalian. Dan aku bersyukur aku memiliki itu. Dan itu berangkat dari bagaimana kita menyesuaikan dengan bayangan kecil di diri kita dan menyesuaikan dengan lingkungan kita dan tetap jadi diri kita sendiri. Aku sangat bersyukur sekali, teman-teman. Ketika aku berangkat dari bukan siapa-siapa, ketika aku berani konsisten dengan apa yang aku lakukan, even no one see, aku bertemu dengan diri aku sendiri. Dan aku yakin, hidup ini berat, waktu kalian sangat berat, tapi kalian akan bertemu dengan versi kalian yang gak pernah kalian bayangkan. Hargai waktu dengan diri kalian sendiri, dan aku yakin waktu akan memberikan yang terbaik di versi kalian yang sekarang. Aku Bilal, terima kasih banyak.